Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ayuna Amalia dari kelas R4H dengan NPM 202043500-724. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan materi dari konkurensi dan recovery control sebagai tugas mata kuliah Sistem Basis Data. Beberapa materi yang akan saya sampaikan yaitu berupa pengertian sebagai perkenalan konkurensi kontrol. Yang kedua adalah permasalahan yang sering terjadi dalam konkurensi. Yang ketiga ada teknik konkurensi kontrol, dan terakhir yaitu penyebab kegagalan yang sering terjadi dalam konkurensi kontrol. Pembahasan pertama yaitu pengertian. Pengertian konkurensi kontrol atau pengontrolan konkurensi adalah proses pengaturan operasi-operasi dalam banyak transaksi yang berjalan secara simultan pada database tanpa mengganggu operasi pada transaksi lainnya sehingga dapat menghasilkan data yang konsisten. Yang kedua, ada permasalahan. Terdapat 3 contoh masalah penting terkait konkurensi. Yang pertama ada loss update. Berdasarkan data yang saya sampirkan, dapat dijelaskan bahwa transaksi T1 dan T2 mulai pada waktu yang hampir bersamaan dan keduanya membaca saldo 100. T2 menambah bal X 100 menjadi 200 dan menyimpan hasil perubahannya dalam database. Di sisi lain, transaksi T1 mengurangi kopi dari bal X 10 menjadi 90 dan menyimpan nilai ini dalam database, menimpa hasil update sebelumnya, dan akhirnya menghilangkan 100 yang telah ditambahkan sebelumnya ke dalam saldo. Kehilangan update transaksi T2 dapat dihindari dengan mencegah T1 membaca nilai dari bal X sampai update T2 telah selesai. Yang kedua ada uncommitted dependency. Berdasarkan data yang saya sampirkan, dapat dijelaskan bahwa transaksi T4 mengubah bal X menjadi 200, namun T4 membatalkan transaksi sehingga bal X harus dikembalikan ke nilai asalnya, yaitu 100. Namun pada waktu itu, transaksi T3 telah membaca nilai baru bal X yaitu 200 dan menggunakan nilai ini sebagai dasar pengurangan 10, sehingga memberikan saldo yang keliru sebesar 190 yang harusnya adalah 90. Nilai bal X yang dibaca T3 disebut dirty data yang berasal dari nama alternatifnya yaitu masalah dirty rate. Alasan rollback ini tidaklah penting. Masalahnya adalah transaksinya gagal atau error. Mungkin mengurangi rekening yang salah. Efeknya adalah asumsi T3 yang menganggap update T4 setelah berhasil dijalankan meskipun selanjutnya perubahannya dibatalkan. Masalah ini dihindari dengan mencegah T3 membaca bal X sampai keputusan telah dibuat, yaitu commit atau membatalkan efek T4. Selanjutnya yaitu inconsistent data. Dari data yang saya tampilkan, dapat dijelaskan bahwa masalah inconsistent analysis muncul ketika sebuah transaksi membaca beberapa nilai dari database, tapi transaksi kedua mengubah beberapa darinya ketika eksekusi transaksi yang pertama. Contohnya, sebuah transaksi yang meringkas data pada sebuah database, contohnya saldo total, akan mendapatkan hasil yang tidak akurat jika ketika berjalan transaksi lain sedang mengubah database. Pada contoh di atas, ringkasan transaksi T6 sedang berjalan secara bersamaan dengan transaksi T5. Transaksi T6 sedang menjumlahkan saldo rekening X yaitu 100, rekening Y yaitu 50, dan rekening Z yaitu 25. Namun di tengah jalan, transaksi T5 telah mentransfer 10 dari bal X ke bal Z sehingga T6 sekarang mempunyai hasil yang salah, lebih besar dari 10. Yang ketiga yaitu teknik konkurensi kontrol. Yang pertama, metode locking. Locking adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk mengendalikan akses bersama ke data. Ketika sebuah transaksi sedang mengakses database, sebuah lock mungkin menolak akses ke transaksi lain untuk mencegah hasil yang salah. Ada 2 macam lock, yaitu shared lock dan exclusive lock, yang harus digunakan sebelum melakukan akses membaca ataupun menulis terhadap database. Penggunaan lock ini adalah untuk menjaga konsistensi data
di dalam database. Jika sebuah transaksi mempunyai sebuah shared lock pada sebuah item data, transaksi tersebut dapat membaca item tapi tidak dapat mengubah datanya. Jika sebuah transaksi mempunyai sebuah eksklusif lock pada sebuah item data, transaksi tersebut dapat membaca dan mengubah item data. Protokol berbasis penguncian. Penguncian adalah salah satu mekanisme pengendalian akses concurrent terhadap sebuah item data. Item data dapat dikunci dengan dua cara. Yang pertama, exclusive mode. Item data dapat dibaca read dan diubah write dengan sama baik. Penguncian terhadap data X membutuhkan instruksi lock X. Yang kedua, ada shared. Item data hanya dapat dibaca. Untuk men-sharekan data digunakan perintah lock S. Penguncian dibutuhkan untuk mengelola proses concurrent. Transaksi dapat diproses setelah ada jaminan. Tabel kemungkinan penguncian ada pada data yang terlampir. Yang kedua, ada deadlock. Deadlock adalah jalan buntu yang dapat terjadi ketika dua atau lebih masing-masing transaksi menunggu lock yang sedang dipegang oleh transaksi lainnya untuk dilepas. Hanya ada satu cara untuk menghancurkan deadlock, yaitu abort satu atau lebih transaksi. Ada 3 cara untuk menangani deadlock, yaitu timeout, deadlock prevention, deadlock detection, dan recovery. Strategi pencegahan deadlock. Ada 2 skema pendekatan dalam mencegah terjadinya deadlock yang menggunakan timestamp. Yang pertama ada wait die. Ketika transaksi TI membutuhkan sebuah item data yang sedang dipegang oleh TJ, TI dibolehkan menunggu hanya jika ia memiliki timestamp yang lebih kecil dari TJ. Jika tidak, TI akan dibatalkan. Yang kedua ada won't wait. Merupakan lawan dari skema pertama ketika transaksi TI membutuhkan item data yang sedang dipegang oleh TJ. TI diperbolehkan menunggu jika memiliki timestamp yang lebih besar daripada TJ. Jika tidak, TJ akan dibatalkan. Yang keempat adalah penyebab kegagalan. Penyebab kegagalannya dapat berupa sistem crash akibat kesalahan pada perangkat keras atau lunak menyebabkan kehilangan memori utama. Ada media failure, ada media tidak dapat dibaca yang menyebabkan kehilangan sebagian dari penyimpanan sekunder. Ada application software error atau kesalahan pada perangkat lunak. Ada kesalahan logika yang mengakses basis data menyebabkan satu atau lebih transaksi yang mengalami kegagalan. Ada natural physical disaster atau bencana fisik yang natural. Ada kebakaran, air bah, gempa, sabotase, dan kerusakan pada data. Sekian video penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.